Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa tingkat 2 kebidanan. Ibu akan mempraktekkan bagaimana caranya menolong persalinan dengan HPP atau hemorrhagic postpartum primer, di mana nanti ada 3 perasat yang ibu akan lakukan. Yang pertama adalah kompresi bimanual interna dan kompresi bimanual eksterna nanti oleh keluarga, serta kompresi aorta abdominalis. Tentunya untuk memulai itu kan kegawat daruratan kala 4, kita bisa melakukan dari kala 3 dulu ya, menolong persalinan, menolong kelahiran plasenta. Tentunya pada saat kala 3 kita harus tahu sekali manajemen aktif kala 3. Yang pertama suntikan oksitosin 10 unit secara IM di sepertiga paha luar bagian kanan. Kemudian kita melakukan peregangan tali pusat terkendali dan tangan kita yang kiri dorsotraneal seperti ini. Kemudian yang terakhir ketika plasenta sudah lahir adalah masase uterus. Oke, kita sekarang mulai dari proses melahirkan plasenta ya. Tadi oksitosinnya sudah disuntikan. Kemudian sekarang saya melakukan peregangan tali pusat terkendali seperti ini sampai menantikan plasentanya lahir ya. Tanda-tanda kelahiran plasenta ada 3, uterus globuler, tali pusat bertambah panjang, dan terjadi semburan darah tiba-tiba. Oke, setelah plasenta terlihat di introitus, kita lakukan tarikan ke bawah seperti sumbu parus, kemudian tarikan ke atas, ya. Kemudian tangkap plasenta, kemudian kita putar. Kemudian kalau ada selaputnya masih panjang, kita bisa bantu untuk seperti ini. Kemudian kita letakkan plasenta di wadah yang sudah ditentukan. Kemudian kita lakukan masase fundus uteri sebanyak 15 kali atau 15 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata kontraksinya lembek, terlihat perdarahan yang banyak. Kita cek kandung kemihnya kosong. Tapi kalau kandung kemihnya penuh, Anda harus kateterisasi dulu untuk melakukan pengeluaran urin. Sekarang kandung kemihnya kosong. Kemudian kita cek tidak ada ruptur perineum atau ruptur jalan lahir. Berarti fix ini adalah HPP atau hemorrhagic postpartum primer karena atonia uteri. Oleh karena itu kita bisa lakukan adalah kompresi bimanual interna. Baik, setelah kita yakin bahwa ini adalah atonia uteri, kita pakai sarung tangan panjang karena kita akan melakukan kompresi bimanual interna ya. Tentunya pada saat melakukan pertolongan kegawat daruratan ini Anda juga harus ditemani dengan asisten yang nanti akan melakukan kompresi bimanual eksternal. Baik, pada saat kita melakukan kompresi bimanual interna, kita buka labia, kita masukkan tangan secara obstetrik ya, kemudian tangan sampai di dalam, di fornix anterior, tangan mengepal seperti ini. Kemudian kita lakukan penekanan pada uterus dan tangan yang atas, yang kiri, kita melakukan tekanan pada fundus uteri. Jadi seperti ini. Ya, nanti posisinya mohon maaf tangan saya keluar, posisinya itu seperti ini. Ya. Jadi di dalam kita menekan uterus dan di bagian atas fundus kita melakukan penekanan seperti ini. Lakukan selama 5 menit. Ya. Kita hitung, kita lihat jam 1 sampai 5 menit. Kita evaluasi apakah kontraksi uterus ada. Gimana caranya kita tahu bahwa kontraksi uterus itu ada? Yang pertama, uterus bertambah keras. Yang kedua, ada jarak antara tangan kanan saya dan tangan kiri. Artinya pada saat itu uterus sudah mulai memberikan kontraksinya sehingga mulai membesar. Gitu. Nah, kalau ada kontraksi, kita tambahkan kompresi bimanual interna ini selama 2 menit. Dan pastikan bahwa ketika kontraksi bagus, maka perdarahannya mulai sedikit demi sedikit berhenti. Namun kalau kompresi bimanual interna ini belum berhasil, yang artinya kontraksinya belum ada atau masih lemah, maka kita lanjutkan ke tindakan yang kedua, yaitu kompresi bimanual eksterna, yang bisa dilakukan oleh asisten atau keluarga
kalian ya. Maksudnya keluarga bidan, keluarga pasien atau asisten bidan. Baik, kita minta asisten ya Mbak, silahkan Mbak. Nah, asisten kita arahkan untuk mengepalkan tangan, kemudian menekan daerah fundus, kemudian mengepalkan tangan lagi di daerah atas simfisis ya. Kemudian kita perlahan-lahan mengeluarkan tangan seperti ini ya. Jadi kompresi bimanual eksterna, tangan yang kanan ya ada di fundus uteri ibu ya, berarti berada di sebelah kiri ibu. Sedangkan tangan yang kiri ada di bagian atas simfisis ibu. Pada saat itu kita akan melakukan pemberian infusan serta memberikan obat uterotonika. Kita cuci tangan dulu ini di tempat klorin ya, kemudian kita lepaskan secara terbalik. Kemudian kita akan pasangkan cairan infus. Ini kolov pertama ya. Kolov pertama yang diisi dengan 20 unit oksitosin. Nah, 20 unit oksitosin ini diteteskan secara guyur, yaitu 60 tetes per menit. Jadi diguyur nih, biasanya itu habis dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Setelah kita gantungkan kolov di tiang infus, kita akan memberikan obat Metergin. Namun sebelumnya kita sudah pastikan bahwa pada saat pemeriksaan awal tadi ibu tidak mengalami hipertensi ya. Kita lakukan ya. Ini 0,2. Kemudian kita berikan secara IV boleh, IM boleh. Kalau IM ada di paha sebelah kiri ya. Sana IM. Seperti ini. Aspirasi terlebih dahulu baru disuntikan. Kemudian kalau IV boleh dimasukkan melalui selang infus. Setelah itu kita ganti infus menjadi kolov kedua ya. Kolov kedua ini sama, masih diberi oksitosin 20 unit ya atau 2 mili. Kemudian tetesannya diatur menjadi 40 tetes per menit. Nah, itu biasanya bertahan sekitar 6 jam ya. Kita sudah ganti. Nah, ketika kita menemukan ibu yang mengalami hipertensi, sebaiknya Metergin bisa diganti dengan misoprostol. Nah, misoprostol itu bisa diberikan per vaginam atau per rektal. Lebih baik per rektal dengan dosis 3 tablet sampai 5 tablet atau 600 sampai 1000 mikrogram. Setelah itu, kalau misalnya kita evaluasi ternyata kontraksi uterus tidak baik juga, kita lakukan KBI lagi. Bentar ya, kita pakai sarung tangan panjang. Kemudian bentar ya Pak ya, kita masukkan kembali tangan kita. Keluarga atau asisten diminta untuk menyudahi kompresi bimanual eksternanya. Tangan kita masuk, kemudian mengepalkan kembali di depan fornix anterior dan pada bagian fundus uteri kita tekan selama 2 menit. Nah, ketika selama 2 menit ini kontraksi juga tidak muncul, berarti kita anjurkan untuk merujuk ibu bersalin ke rumah sakit yang terdekat. Minta asisten untuk melakukan rujukan, menghubungi tempat yang akan kita rujuk atau kita setujui ibu mau rujuk di mana. Setelah itu kita bisa dalam perjalanan atau misalnya pada saat sebelum melakukan perjalanan kita melakukan kompresi aorta abdominalis. Kita cuci tangan dulu di air klorin, lepaskan sarung tangan secara terbalik. Kemudian kita periksa arteri femoralis di paha bagian kanan. Kemudian kita lakukan penekanan pada fundus
atau umbilikus dengan tangan terkuat kita, boleh tangan kanan atau tangan kiri, ya. Kemudian ditekan secara 90 derajat sampai tangan kita menyentuh kolumna vertebralis. Tangan kiri kita mengecek arteri femoralis, ya. Kalau arteri femoralisnya terabah, berarti kompresi yang kita lakukan belum benar, diperbaiki lagi, ya. Tekan seperti ini, kemudian kita cek lagi arteri femoralis tidak terabah, berarti kompresi aorta abdominalis yang kita lakukan sudah benar. Lakukan ini secara 2 menit, kemudian istirahatkan, kita cek perdarahan, kemudian jika muncul lagi, kita lakukan lagi, ya. Kompresi aorta abdominalis ini juga bisa dilakukan pada saat Anda melakukan rujukan. Namun, kalau Anda nanti melakukan rujukan ke tempat yang jauh, kemudian misalnya ketika Anda dinas di kepulauan gitu ya, harus merujuk pasiennya melalui boat dan perjalanannya panjang 3-4 jam, Anda bisa melakukan kondom kateter. Nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya saya akan mempraktekkan gimana caranya memasang kondom kateter. Tetapi kita juga perlu ingat saat ini infus yang terpasang itu adalah kolov kedua. Nah, pada saat Anda melakukan rujukan ke tempat yang jauh, siapkan infus kolov ketiga. Kolov ketiga ini infusannya kosong, tidak diisi oleh obat uterotonika, dan pertahankan sampai ibunya berada di tempat rujukan. Namun, berdasarkan langkah yang dari awal kita lakukan tadi, saya berharap bahwa pada saat kita melakukan kompresi bimanual interna, bimanual eksterna, kemudian kompresi aorta abdominalis, maka kontraksi ibu akan pulih, ya, dan memasukkan obat uterotonika tentunya, baik itu oksitosin ditambah metergin atau oksitosin ditambah misoprostol. Ketika kontraksi itu sudah muncul, maka kita lakukan pemantauan pada ibu. Kalaupun nanti perdarahan memang tidak bisa ditangani dengan baik, maka siapkan rujukan. Demikian untuk tata laksana pada kasus HPP melalui kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna, dan kompresi aorta abdominalis. Beberapa obat uterotonika yang saat ini disampaikan di buku Kesehatan Ibu dan Anak bisa menggunakan asam tranexamat, namun itu tentunya dilakukan di rumah sakit. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.